Kali ini kita akan membahas tentang Gnostisisme atau bisa disebut dengan Gnostik. Gnostik ini merupakan ajaran filosofi Yunani di abad kedua dan ketiga yang kemudian terbaur atau terasimilasi ke dalam kekristenan sehingga menimbulkan ajaran baru yang kemudian dicap sesat. Nah, ajaran ini seperti halnya ajaran Plato, filosofi Yunani, mereka membagi dunia ini menjadi dua bagian, yang spiritual dan material. Ya, spiritual itu suci, kudus, dan material itu buruk dan evil. Jadi mereka semua seperti halnya Plato bahwa hanya yang spiritual ini yang utama. Dan dalam kelompok Gnostik ini mereka mengatakan bahwa manusia itu merupakan suatu roh yang terkungkung atau penjara oleh daging atau material, itu tubuh. Jadi mereka perlu mendapatkan pengetahuan khusus, ya, Gnosis yang baru, yang khusus hanya untuk orang-orang terpilih yang kemudian tahu mendapat pengetahuan untuk keluar atau melepaskan diri dari penjara daging tersebut. Nah, ajaran ini kemudian terbaur, tercampur, berasimilasi dalam ajaran Kristen, yang kemudian mereka mengatakan bahwa mereka menolak inkarnasi Kristus. Jadi mereka menolak bahwa Kristus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Sebab bagi mereka kalau Allah itu roh dan suci, tidak mungkin menjadi manusia atau daging. Dan kemudian impactnya adalah mereka menolak keselamatan. Ajaran keselamatan telah ada, doktrin keselamatan. Bagi mereka hanya orang-orang tertentu yang punya gnosis khusus, pengetahuan khusus yang bisa keluar dan selamat. Salah satu tokoh gereja mula-mula atau bapak gereja mula-mula yang melawan ajaran gnostik ini adalah Irenaeus. Nah, ajaran gnostik ini memang telah hilang, tapi kalau kita lihat sekarang, masih kita bisa lihat tanda-tanda atau ciri-ciri yang mirip dengan gnostik, ya. Kalau kita baca misalnya penemuan kitab-kitab kuno seperti Injil Thomas dan Injil Yudas, kita terlihat sekali bahwa di sana, ya, kita tahu ini ditulis oleh kelompok Gnostik bahwa ada suatu revelation khusus atau pengetahuan khusus yang diberikan di luar dari pengetahuan umum yang ada di Kristen saat itu. Jadi segelintir orang hanya punya pengetahuan khusus yang tahu, ya. Jadi ini sama juga waktu kita bawa ini seperti zaman kita sekarang, seperti misalnya teori konspirasi, ya. Teori konspirasi itu juga kan banyak sekali kalau kita baca itu, oh ini pengetahuan umum, misalnya manusia pernah mendarat di bulan, itu pengetahuan umum, ya, tapi kemudian mereka punya counter atau punya argumen lain atau punya cerita lain bahwa oh nggak pernah, itu cuma bohong, itu pakai TV di studio segala macam. Jadi mereka mengcounter yang ada di pengetahuan umum dengan pengetahuan mereka, dan akhirnya mereka menolak pengetahuan umum tersebut. Ya, jadi teori konspirasi ini merupakan salah satu contoh zaman kita tentang ajaran Gnostik. Dan kemudian juga suka sekali saya mendengar juga beberapa khotbah gereja atau ajaran-ajaran di dalam gereja yang terkadang memang bombastis baik gitu, ya, karakternya luar biasa, tapi lebih mengakibatkan condong kepada Gnostik ini. Misalnya, ya, kalau misalnya ada yang khotbah, oh, saya diberikan 3 kunci rahasia oleh Tuhan. Oh, saya mendapatkan rahasia, dibukakan rahasia oleh Tuhan. Semua yang ada rahasia-rahasia itu berbau Gnostik. Ya, sebab tidak ada rahasia dalam kekristenan. Jadi doktrin kita atau teologi kita teologi umum, teologi publik. Jadi semua orang bisa baca Alkitab, seorang bisa mengerti Alkitab. Kemudian yang sekolah teologi kita tahu bagaimana caranya menginterpretasikan Alkitab dengan berbagai tools yang kita punya. Jadi kita memang bisa menemukan hal-hal baru, misalnya aplikasi yang baru, pengertian yang baru, tapi itu bukan rahasia. Tidak ada rahasia dalam kekristenan. Semua orang bisa baca Alkitab, semua orang bisa dapat pengetahuan itu. Karena sebab itu kalau ada teman-teman yang khotbah mau dengan kata-kata bombastis seperti ini, saya anjurkan untuk berhati-hati, sebab kalau ada bilang rahasia itu berarti hanya Anda yang tahu, orang lain nggak tahu. Nah, pertama itu, dan itu contoh yang utama dari Gnostik. Dan itu seolah-olah hanya kelompok elit saja yang tahu tentang hal itu, sedangkan kita tidak. Ya, semua orang bisa baca, semua orang bisa berdoa kepada Tuhan, semua orang bisa mendapat pengertian yang sama. Oleh sebab itu sedikit berhati-hati kalau kita menggunakan kata-kata rahasia-rahasia atau kunci-kunci seperti itu. Oke, demikian episode kali ini tentang Gnostik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.